Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, tentu saja Indonesia memiliki banyak sekali bangunan masjid yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bentuk desain sampai cerita dari setiap masjid yang didirikan juga bermacam-macam. Ada yang memiliki keindahan yang banyak mengundang kagum, tidak hanya orang lokal saja, melainkan juga sampai terdengar ke luar negeri. Bahkan ada cerita-cerita gaib yang menyelimutinya. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang mengait-kaitkan cerita gaib masjid yang bersangkutan dengan kisah mistis atau bahkan mengkeramatkannya. Nah, berikut masjid yang memiliki kisah misterius di Indonesia. Masjid Agung Waluyo, Kota Bau-Bau. Jika Anda berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya Kota Bau-Bau, tentunya pernah mendengar cerita tentang sebuah masjid yang memiliki pintu akses langsung menuju Makkah, bukan? Masjid yang dimaksud adalah Masjid Agung Waluyo atau Masjid Agung Keraton Buton yang sudah cukup berumur, dengan arsitektur menawan dan tak kalah indah jika dibandingkan dengan Masjid Istiqlal di Jakarta. Konon menurut cerita rakyat yang sudah dipercayai selama turun-temurun, masjid yang didirikan pada masa Kesultanan Buton ke-37 tahun 1930-an dipercayai memiliki akses langsung menuju Mekah. Pintu tersebut terletak tepat di belakang mihrab berupa sebuah pusena atau lubang yang menuju langsung ke pusat bumi. Bahkan tidak sedikit yang mengaku pernah mendengarkan suara azan dari dalam lubang tersebut dan dipercaya adalah azan dari Mekah. Tidak hanya itu saja, jika Anda merasa kangen dengan orang-orang terdekat yang sudah meninggal, maka dengan hanya melihat ke dalam pusena tersebut saja, Anda dapat melihat mereka-mereka yang Anda sayangi tersebut. Masjid Nurul Yakin, Kota Tangerang. Jika melihat dari luarnya, maka arsitektur bangunan dari Masjid Nurul Yakin atau lebih dikenal dengan nama Masjid Seribu Pintu itu nampak biasa saja. Akan tetapi ketika harus melangkahkan kaki ke dalamnya, maka kesan sedikit menyeramkan akan menyelimuti Anda seketika. Dikatakan sebagai masjid yang memiliki pintu berjumlah 1000 karena memang ada banyak pintu yang menjadi pembatas ruangan dan tidak memiliki penerangan yang layak. Oleh karenanya kesan gloomy, kelam, gelap dan menyeramkan menyeruak seketika ketika berjalan menelusuri setiap pintu yang ada di dalam masjid ini. Secara sekilas, arsitektur dari masjid yang termasuk dalam satu masjid terunik di Indonesia ini terlihat bukan seperti bangunan religi, justru lebih seperti sebuah benteng yang beberapa bagian di dalamnya memiliki langit-langit rendah dan lantai dari tanah lembab. Hawa mistis tidak hanya disebabkan karena gelapnya setiap lorong yang ada di samping-sampingnya berjajar banyak pintu itu saja. Ada sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat makam dan satu tasbih berukuran raksasa. Sayangnya banyak orang yang justru tidak ingin memberitahukan informasi terkait masjid yang terletak di Kampung Bayur, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang tersebut ke orang luar daerah. Masjid Jami' Baitur Rahmah Al-Bonang, Kabupaten Bangkalan. Selain ke-9 sunan yang terkenal di tanah air, ada sunan-sunan lain yang tidak sedikit diantaranya kurang begitu terkenal namanya. Salah satunya adalah Sunan Maneron. Dia adalah salah seorang murid dari Sunan Bonang yang juga dijuluki Imam Tendo. Imam Tendo datang ke Kabupaten Bangkalan untuk mengajak masyarakat sekitar untuk memeluk agama Islam atau menjadi Muslim. Dia memperkenalkan semua rukun Islam beserta semua hukum atau peraturan yang termuat, sekaligus mendirikan sebuah masjid yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk beribadah. Setelah meninggal dunia, warga sekitar menjuluki Imam Tendo dengan nama Sunan Maneron karena dia lebih terfokus pada penyebaran di Desa Maneron, Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan, Madura. Dikarenakan jasanya, maka warga sekitar tetap menjaga peninggalan Sunan Maneron, yaitu masjid tersebut. Jika Anda berkunjung ke masjid ini, maka akan menemukan sebuah gentong berukuran besar yang ditanam di lantai masjid. Di dalam gentong yang terletak di bagian terasan masjid sebelah utara tersebut terdapat air yang selalu diminum peziarah karena dipercaya dapat menyegarkan tubuh dan menjaga keselamatan diri. Tidak hanya itu saja, air dalam gentong tersebut juga sering digunakan warga untuk mencari kebenaran antara dua pihak yang berselisih dengan cara meminumnya. Barang siapa yang berlaku tidak benar dan setelah meminum air dari gentong yang dinamakan Gentong Agung peninggalan Sinohon Muniron akan mengalami hal yang tidak mengenakan. Masjid Guci Rumpong, Kabupaten Pidie. Di Kecamatan Peokan Bari, Kabupaten Pidie, Banda Aceh,
terdapat sebuah masjid kuno yang dibangun sekitar abad ke-17 oleh Syekh Abdus Salam atau Tengku Cik di Pasi. Sekilas tidak ada keistimewaan dari masjid yang dinamakan Masjid Guci Rempong tersebut, selain arsitekturnya yang terlihat kuno namun masih terawat tersebut. Akan tetapi jika melengok ke bagian dalam ada dua buah guci besar berwarna hitam yang hingga kini dikeramatkan warga. Menurut cerita yang sudah dituturkan secara turun-temurun pada zaman dahulu, kedua guci tersebut pernah berkelahi dan membuat salah satunya menjadi rompal atau rumpong atau ompong. Dikarenakan hal itulah nama masjid tersebut menggunakan istilah Guci Rumpong. Di dalam guci tersebut terdapat air yang dapat langsung diminum dan dipercaya oleh masyarakat sekitar dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Masjid Raya Baitusi Syakur, Kota Batam. Di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam, ada sebuah masjid yang kabarnya dibangun sekitar tahun 1980-an silam. Masjid yang terletak di wilayah area Tanjung Uma tersebut memiliki sebuah cerita yang sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu terdapatnya 7 makam kuno yang tidak diketahui identitas dari pembuatnya, sampai dengan siapa yang dikuburkan di makam tersebut. Selain tidak berstatus, ketujuh makam tersebut juga memiliki cerita mistis yang beredar dari mulut ke mulut, yaitu tidak dapat dipindahkan. Menurut penuturan masyarakat sekitar atau juga dari Ketua Pengurus Masjid Raya Baitusi Syakur, pernah ada rencana pemindahan makam dengan menggunakan alat berat. Uniknya ketika sudah mendekati makam, peralatan untuk memindahkannya itu selalu mati dan tidak dapat digunakan. Diperkirakan bahwa orang-orang dikuburkan di 7 makam tersebut adalah pendiri dari Kampung Tua Tanjung Uma, yang salah satunya adalah berasal dari suku Bugis Melayu bernama Syekh Abdullah Syukur atau ada yang menyebutnya dengan nama Syekh Abu Bakar. Setiap bulan Ramadan dan 1 Muharram, tidak hanya masyarakat sekitar atau orang Indonesia saja yang datang berziarah, melainkan ada juga orang yang berasal dari Singapura dan Malaysia. Masjid Tiban, Masjid Cin, Kabupaten Malang. Selain dikenal dengan nama Masjid Tiban, masjid yang terletak di daerah Turen, Kabupaten Malang ini juga dinamakan sebagai Masjid Cin. Tentunya akan banyak orang, khususnya yang tidak berasal atau bertempat tinggal di daerah Turen, akan penasaran dan bertanya-tanya kenapa disebut dengan nama Masjid Jin. Menurut keterangan banyak warga sekitar, awalnya di lokasi berdirinya Masjid Tiban tidak ada bangunan besar ataupun yang menyerupai masjid. Suatu ketika, hanya dalam 1 malam, tiba-tiba bangunan masjid yang megah dan indah ini berdiri kokoh di tempat tersebut, menurut cerita yang beredar. Dikarenakan hal inilah banyak orang yang heran dan menganggap bahwa masjid tersebut dibangun oleh jin. Selain besar dan megah, keindahan pada arsitektur dan interiornya juga tidak kalah mempesona dibandingkan dengan masjid-masjid lain di Indonesia. Selain sebagai masjid, kini Masjid Tiban juga digunakan sebagai pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlailir Rahmah. Dikarenakan terlalu panjang, maka nama tersebut disingkat dengan nama Fadilah Rahmat. Namun sedikit demi sedikit keberadaan Masjid Tiban ini adalah hasil hibah dari seorang warga lokal yang tidak ingin namanya dipublikasikan dan menanggung semua biaya pembuatan masjidnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan beberapa dokumentasi pembangunan Masjid Tiban. Memang selain di dunia nyata, ada pula dunia gaib yang juga hidup berdampingan. Akan tetapi bukan berarti manusia harus mengkeramatkan sesuatu atau sebuah tempat, apalagi meminta bantuannya. Karena pada dasarnya semua bantuan berasal dan hanya dapat dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa saja. Wallahu a'lam bishawab.